Shalom, horas madihamuna, akaina nami seksi perempuan. Kita kembali akan melaksanakan ibadah PA kita, persekutuan kita dengan Tuhan pada hari ini. Saya berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mulai ibadah kita. Jumolo ita marede sian bukuede nomor 25, ayat sada. Atani ale tuaku artana umargai saipa ian dirahatu unang sohuti opi molo sobesi tiopun atana badiai ahana maha ojahan niha perseaoni. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita hari ini, Kamis tanggal 19 Agustus 2021, ditetapkan dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 3-7. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul dari PA kita hari ini, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kata yang singkat, sederhana, dan sering kita dengar. Tetapi di dalam tema ini sudah tercakup apa sesungguhnya inti dari iman Kristen. Iya, di dalam kata yang singkat itu, percayalah kepada Tuhan. Di situ sudah mencakup seluruh intisari dari iman kita. Firman ini, nats ini yang saya bacakan ini adalah merupakan kesaksian yang jujur dari seorang pemazmur, dari Daud. Dia bersaksi dengan jujur tentang pengalaman hidupnya dalam waktu yang lama bersama dengan Tuhan. Dia ungkapkan seluruh apa yang dia alami, apa yang dia amati, apa yang dia rasakan dalam waktu yang panjang. Seluruhnya, baik itu pada saat dia merasa bersuka cita mendapat berkat, maupun pada saat dia harus menghadapi pergumulan, kesulitan, dan penderitaan. Dirangkum, dirangkai, dan diamati, lalu dia mengambil kesimpulan. Percayalah kepada Tuhan. Melalui kesimpulan yang singkat itu, percayalah kepada Tuhan, kita sudah mendapat rangkaian hidup yang panjang dari seorang pemazmur. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA hari ini. Percaya kepada Tuhan tidaklah tiba-tiba. Daud membangun kepercayaan kepada Tuhan itu sejak dari muda. Jadi tidak tiba-tiba langsung percaya, tapi dia berproses dalam waktu yang panjang.
percaya kepada Tuhan dilatih oleh Daud di dalam berbagai kegiatannya. Dia tidak hanya mau percaya kepada Tuhan di saat beribadah, tidak, tapi di dalam seluruh rangkaian hidupnya dia melatih diri dan dia selalu membangun percaya kepada Tuhan. Dan apa yang dia bangun, apa yang dia latih, dia alami bagaimana hasilnya, yaitu Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Kita semua tahu, Daud tidak hanya berjalan di jalan yang biasa-biasa saja, tapi perjalanannya penuh dengan tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan disebut diambang kematian, di pintu maut. Daud sering menuliskan bahwa dia sudah berada di ambang kematian, di pintu-pintu maut. Artinya dalam hitungan-hitungan manusia tidak mungkin lagi selamat, karena begitu banyak musuh yang mengelilingi, maka seharusnya dia sudah tamat, sudah akan mati. Tetapi disitulah apa yang dipercayai, yaitu Tuhan selalu hadir dan meluputkannya, menyelamatkannya, bahkan dia diberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Itu tidak sekali, tapi sering sekali dalam perjalanan hidupnya Daud mengalami hal yang sama. Dia berhadapan dengan yang tidak seimbang kekuatan, misalnya menghadapi Goliat atau menghadapi pasukan-pasukan Raja Saul yang sangat membenci dia. Tetapi nyatanya di dalam semua pengalaman itu, perjalanan itu, Daud diluputkan oleh Tuhan. Oleh karena itulah dia mengajak semua orang dan memberi pengajaran yang berharga. Percayalah kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan itu akan memberikan kita keuntungan-keuntungan. Daud telah mengalaminya. Di saat-saat dia menghadapi situasi sulit, penderitaan, atau sudah mendekati ajal, tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan tidak kurang kuat, tapi selalu hadir, meluputkan dan memberi kemenangan. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, percaya kepada Tuhan itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi ada aspek lain. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh terpisah dari perlakuan baik. Jadi dia harus melakukan yang baik. Dia selalu setia, konsisten. Waktu situasi baik, kondisi yang baik, atau situasi sulit, dia tetap konsisten percaya kepada Tuhan. Dia tetap melakukan kebaikan. Ada orang melakukan kebaikan dalam situasi yang baik, tapi kalau situasi tidak baik, dia tidak bisa lagi melakukan kebaikan. Ada orang bisa mengatakan hal-hal yang baik ketika situasi baik, tapi kalau situasi tidak baik, dia mengatakan hal-hal yang buruk. Tetapi orang percaya, sebagaimana diajarkan dan disaksikan oleh Daud, orang percaya itu selalu melakukan kebaikan, selalu setia, dan selalu bergembira. Bergembira bukan bersenang-senang, tetapi hatinya damai, dipenuhi oleh kenyamanan karena dia mempercayai Tuhan. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, orang percaya juga selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Selalu menyerahkan hidupnya. Jadi ketika terjadi situasi sulit, ketika terjadi tantangan, ketika terjadi pergumulan, dia tidak panik, tetapi selalu menyerahkan segalanya ke tangan Tuhan karena dia percaya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan mengelola keadaan menjadi kebaikan. Itulah ayat yang terkenal di ayat 5 tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan
dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itu adalah ayat emas. Itu setiap orang Kristen pasti sudah menghafalnya. Mazmur 37 ayat 5. Namun Nami dan juga saudara-saudaraku, di ayat terakhir dari PA kita tadi, di ayat 7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri. Apa yang dimaksud dengan berdiam diri? Apakah kita memang tidak melakukan apa-apa? Apakah kita hanya duduk saja? Berdiam diri di hadapan Tuhan berarti menyatu dengan Tuhan, sedang berhadapan dengan Tuhan. Maka berdiam diri di hadapan Tuhan artinya berhenti melakukan kegiatan dosa. Itulah berdiam diri di hadapan Tuhan. Berhenti melakukan kegiatan dosa. Berhenti berbohong, berhenti marah, berhenti bersungut-sungut, dan berhenti membenci orang lain. Walaupun dia lihat ada ketidakadilan, walaupun dia lihat di sana sini ada tipu-tipu, tapi dia tidak menjadi marah, tidak membenci, tapi dia selalu melakukan kegiatan dan tidak akan terpancing untuk melakukan dosa. Itulah orang percaya, berdiam diri di hadapan Tuhan, menanti jawabannya. Dia menanti jawaban Tuhan bukan dalam hitungan 1 menit atau 1 jam atau 1 hari, tapi dia akan tetap sabar sebab dia percaya Tuhan pasti menjawab apa yang telah dimintanya. Jadi dia tidak panik kalaupun apa yang dia doakan belum terkabul, tidak panik, tidak langsung kecewa dan tidak berputus asa. Dia tetap percaya, dia yakin, dan dia selalu berharap bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan datang tepat pada waktu. Itulah orang percaya, dan itulah kehidupan Daud, dan itu yang diajarkan, dan pesannya sangat jelas. Apalagi di situasi pandemi COVID-19. Mazmur ini menjadi sebuah pesan yang sangat indah kepada setiap orang di setiap zaman. Marilah tetap percaya kepada Tuhan di situasi sulit saat sekarang, di situasi yang memang sangat mencemaskan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sedang bekerja untuk meluputkan kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa tidak mungkin lagi luput. Tapi firman hari ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan tetap lakukan yang baik. Soal hasil bagaimana itu urusan Tuhan. Bagian kita tetap percaya. Percaya dan serahkan seluruh hidupmu dan persoalanmu kepadanya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Mungkin ada di antara Inanami yang sedang isolasi mandiri, atau keluarga kita yang sedang terpapar, atau ekonomi kita yang sedang terguncang, atau anak-anak kita, atau apapun situasi yang kita hadapi. Atau mungkin ada dari antara keluarga kita yang sudah menghadap Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Percayalah kepada Tuhan. Jangan panik, berdiam diri, berhenti untuk melakukan aktivitas dosa, berhenti untuk meragukan kuasa Tuhan. Tidak mudah memang, tidak mudah, tapi itulah yang diajarkan, itulah pesan bagi kita. Dan itu tidak bisa tiba-tiba, itu adalah latihan, itu adalah sebuah pembangunan iman yang dalam proses waktu yang lama. Oleh karena itu kita harus memulai membangun percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Dan Daud tidak akan mau diubah
oleh apapun. Percaya Daud kepada Tuhan tidak akan mungkin diubah oleh situasi, oleh keadaan. Situasi buruk tidak akan mampu memisahkan Daud dari Tuhannya. Dan itulah juga yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan saat ini. Memang tidak ada kondisi yang baik saat ini, apalagi hampir 2 tahun kita bersama-sama dengan COVID-19. Semua sektor, segi-segi kehidupan sudah diubah, dan kita sepertinya tidak siap untuk mengubah keadaan yang biasanya kita bertatap muka menjadi tidak bertatap muka, yang biasanya anak-anak sekolah di kelas menjadi dari rumah. Banyak yang diubah dan kita tidak siap dengan perubahan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Lakukan saja yang baik, sekecil apapun. Ini saatnya. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, mari lakukan yang baik, bergandengan tangan, saling menolong. Dan berdiam dirilah, berhenti untuk saling menyalahkan. Tidak perlu siapa yang salah, apakah pemerintah atau siapa, tidak perlu. Mari berdiam diri, berhenti melakukan dosa. Percaya kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Situasi kondisi buruk tidak menghalangi Tuhan, tidak menghambat karya Tuhan untuk menghantar kita, meluputkan kita kepada situasi yang lebih baik. Tuhan Yesus berjanji di dalam Matius 28 ayat 20, ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia ada bersama kita. Dia ada di dekat kita. Berdiam dirilah, mencurahkan isi hati kita, bukan untuk menambah dosa, bukan untuk bersungut-sungut. Hentikan segala aktivitas dosa. Jangan lakukan itu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Percaya kepadanya, maka Dia akan mengolah hidup kita, menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah terima. Di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, kami memang sering merasa cemas, khawatir, takut, dan diambang putus asa. Kami tidak mengerti apa yang kami harus lakukan. Kami tidak tahu apa yang kami harus berbuat. Kami lemah karena kami selalu mengandalkan pikiran kami, kemampuan kami. Maka kami tidak bisa untuk meluputkan diri. Tapi firman-Mu hari ini mengarahkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Situasi dan kondisi yang sulit tidak akan pernah menghalangi Tuhan untuk meluputkan kami. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Dengarkan kami, lihatlah umat-Mu, lihatlah dunia yang Kau cipta, semuanya dalam ketakutan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami percaya firman-Mu telah mengajar kami untuk tetap percaya, untuk tetap berharap, untuk tetap menantikan kuasa Tuhan meluputkan kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, secara khusus seksi perempuan. Tolong mereka Tuhan dimanapun saat ini. Mereka yang mungkin dalam keadaan cemas karena situasi ekonomi, atau situasi keluarga, pekerjaan, atau sakit penyakit. Tolong mereka beri kekuatan dan imannya supaya terpelihara hanya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk bisa melewati situasi sulit ini. Bila ada di antara mereka sedang isolasi mandiri, sedang sakit, Tuhan hadir, kuatkan dan berikan mereka kesembuhan dan pemulihan. Firman-Mu kiranya tetap hidup di dalam hati mereka untuk menjadi pandu dan penuntun hidupnya melewati situasi sulit. Bila mana yang sedang berduka, kami juga serahkan supaya Tuhan yang menghiburkan, menguatkan mereka. Kami percaya jika Tuhan hadir di tengah kehidupan kami, maka kami akan tetap
memiliki iman teguh, kami akan tetap dalam situasi yang damai dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah tinggalkan bangsa kami. Jangan pernah tinggalkan dunia ciptaan-Mu. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan kami pada waktu yang Tuhan sudah rencanakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah akan dosa kami. Terima kami Tuhan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tedehon buku Ede 772 ayat sada. Aku do patureda laki, Tuhaku do patiur kaki, siana saruhaki, ipasahat noluki, Tuhaku do patiur kaki. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.